Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast NB, dan pada kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ibu Mira selaku guru bahasa Indonesia dari SMK Maarif Jakarta. Nah, sekarang kita mau berbincang-bincang sedikit nih mengenai seputar pembelajaran bahasa Indonesia di SMK Maarif Jakarta ini, Bu. Sebelumnya gimana, Bu, kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, terus Bu, kita langsung aja nih ya, Bu, masuk ke pertanyaan. Menurut Ibu, gimana sih sikap Ibu dalam menyikapi bahasa-bahasa gaul yang kadang disingkat-singkat atau aneh-aneh gitu, Bu? Untuk zaman sekarang ya, namanya anak gitu, karena perkembangan bahasa itu kan sangat pesat gitu kan. Terus kemudian juga pergaulan anak kan tidak hanya sesama anak aja. Untuk saat ini kan pergaulan itu lebih banyak ke gadget ya. Mungkin bahasa-bahasa anak yang mungkin menurut kamu itu bahasa gaul, mereka juga didapatkan dari media yang lebih banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan menghilangkan bahasa yang benar dan baik dari bahasa Indonesia kan. Untuk bahasa gaul itu sendiri kalau kita pelajari gitu kan, sebenarnya nggak terlalu buruk banget ya untuk menyelami dunia remaja kan gitu. Malah kalau bisa sih kita juga mengikuti perkembangan zaman gitu untuk mengetahui bahasa-bahasa apa sih yang dipergunakan sama anak untuk saat ini gitu. Tapi kita juga tidak boleh melupakan nih bahasa kita gitu kan, bahasa yang benar, bahasa yang baku gitu, bahasa yang mungkin gitu ya, yang lebih halus, lebih santun, biar anak-anak seusia kalian juga untuk memahami bahasa juga harus lebih berhati-hati ya dalam mempergunakannya. Ya mungkin itu kali ya kalau menurut pendapat saya. Untuk bahasa gaul itu ya bukannya tidak dibenarkan, boleh gitu ya untuk kalian pelajari, tapi dipilih juga mana sih gitu loh yang tepat untuk bicara dengan orang yang lebih dewasa, bicara dengan teman seumuran kalian gitu kan, harus dilihat juga itunya. Kalau boleh tahu, kita kan udah sempat ngobrol nih. Terus Ibu tuh di sini udah berapa lama sih? Terus kira-kira hambatannya tuh atau tantangannya selama ngajar di SMK Maarif tuh apa? Kalau di SMK Maarif, alhamdulillah ini tahun ke-5. Ya belum juga sih. Belum terlalu lama kalau 5 tahun ya. Untuk melihat siswa-siswi yang ada di SMK Maarif, untuk hambatannya lebih banyak tidak ada hambatannya ya karena kan memang anak-anak seusia ini ya memang seperti ini gitu. Untuk pola pembelajarannya ya kita berarti harus banyak mengikuti mereka, karena mereka kan belajar untuk saat ini kan nggak fokus di buku saja gitu. Pembelajaran untuk saat ini banyak banget, dan kita sebagai guru juga bagaimana nih caranya gitu kan untuk mengikuti perkembangan pembelajaran untuk siswa-siswa saat ini gitu. Karena untuk saat ini kan siswa untuk disuruh baca buku aja sulit banget. Nah, buku itu seperti menurut siswa hal yang menakutkan ya untuk dibuka gitu. Sehingga pada saat dapat buku aja ya cuma dipindah-pindah dari lemari ke tas ke lemari lagi, paling hanya itu aja sih. Nah, gimana nih caranya nih biar anak mau baca? Itu kan ya paling menjadi hambatan guru ya. Nah, gimana caranya untuk membuat mereka itu membaca? Ya salah satunya adalah dengan kita memberikan tugas-tugas konten ya, sama seperti yang kalian lakukan untuk saat ini. Mau tidak mau kan mereka searching, mencari tahu gitu kan, kira-kira apa sih nih gitu yang harus dilakukan oleh kita, tips-tips apa nih untuk kita melakukan podcast seperti ini, dicari tahu, dibaca, kemudian mereka juga leluasa untuk belajar. Ya memang sih gadget itu membantu ya kalau tepat, tapi kalau tidak tepat ya akhirnya ya jatuhnya ke game gitu. Sebenarnya hambatannya tidak ada, tergantung kitanya sebenarnya ya untuk mengikuti perkembangan anak-anak seusia kalian ini kan memang luar biasa. Menurut Ibu, tantangan terbesar mengajar bahasa Indonesia di era sekarang ini apa? Tantangannya ya mereka sangat menggampangkan ya. Iya, sangat menggampangkan, menyepelekan. Kenapa? Karena menurut mereka apa sih bahasa Indonesia?
kok orang Indonesia belajarnya bahasa Indonesia, padahal dari lahir kita memang sudah diajarkan untuk belajar bicara dengan bahasa Indonesia. Kenapa harus diajarin lagi di kelas gitu kan? Kenapa harus di sekolah itu ada pelajaran bahasa Indonesia yang membosankan? Mungkin bahasa Indonesia untuk sebagian anak ya selain membosankan, terus kemudian juga jenuh kali ya untuk yang tulisan-tulisan terlalu banyak gitu, apalagi anak-anak yang males baca gitu, udah luar biasa sekali. Apalagi kan bahasa Indonesia itu identik dengan cerita, udah luar biasa itu. Bagaimana caranya menghilangkan bosan dengan bercerita, padahal kan bahasa Indonesia identiknya dengan cerita. Nah itulah kita harus pandai-pandai dalam memberikan materi ke siswa. Ya dengan caranya adalah seperti yang tadi, memberikan tugas melalui handphone, melalui media yang mereka punya, bisa juga melalui media sosial. Mungkin kalau ada tugas dari bahasa Indonesia tidak hanya harus membaca, tapi juga membuat. Karena kan di dalam bahasa Indonesia itu tidak hanya membaca saja, tetapi juga memahami gambar, memahami prosedur dalam bahasa Indonesia. Banyak banget sih gitu. Betul juga ya Dik ya. Iya, asli. Terus Ibu, mungkin terakhir ya Bu, kira-kira ada gak sih Bu masukan atau pesan buat dari Ibu untuk siswa-siswa yang telah Ibu sebutkan tadi, atau mungkin ada tambahan dari Ibu? Untuk pesan ke siswa-siswi seusia SMK, jangan pernah malu untuk belajar bahasa Indonesia, karena memang bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak semudah yang kalian pikir dan tidak sesulit yang kalian bayangkan juga. Bahasa Indonesia itu menyenangkan, bahasa Indonesia itu pelajaran yang sangat-sangat asyik ya kan. Untuk bisa memahami bahasa Indonesia, ayolah banyak cari tahu tentang bahasa Indonesia melalui media sosial kalian. Lalu kemudian tidak lupa juga untuk mencintai bahasa Indonesia, karena insya Allah dengan kalian mencintai bahasa Indonesia, kalian akan membawa bangsa kita ke ranah yang lebih luas lagi. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya telah menyempatkan untuk podcast hari ini. Dan mungkin sampai bertemu di lain waktu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.